Tersangka kasus penipuan calon pegawai negeri sipil alias CPNS bodong Olivia Natania alias Oi dan sang suami Rafli Novianto Tilaar akhirnya kembali menjalani persidangan kasus dugaan tindakan melawan hukum yang kembali dilaporkan para korbannya. Dilaporkan dengan hukum berbeda yakni perdata dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin. Oi beserta suami tidak memperlihatkan batang hidungnya. Lantas apa alasan dibalik ketidakhadiran Oi maupun sang suami? Dan benarkah dalam pelaporan barunya kini, para korban pun juga menyeret nama ibu Oi, Nia Daniati? Pelaporan dugaan melawan hukum yang kini menyeret nama Nia Daniati memang disebut-sebut lantaran pihak korban menjadi kecewa dengan sikap Nia yang seakan acuh dengan para korban. Hal ini pun juga tergambar jelas dari Nia yang diketahui melalui laman sosial medianya sedang berada di Amerika bersama cucunya. Lantas, bagaimana Farah Tabas sebagai mantan suami Nia Daniati ketika menanggapi hal tersebut? Dan benarkah ada raut kekecewaan dari para korban perihal Nia yang justru lebih memilih untuk Amerika ketimbang mengurus kasusnya? Di sisi lain, penipuan calon pegawai negeri sipil alias CPNS bodong yang dilakukan Oi memang menimbulkan keprihatinan yang luar biasa bagi para korban. Berbanding terbalik dengan Nia yang kini sedang bersantai menikmati liburan mewahnya. Jauh di desa kecil di kampung sana, Pak Karnu, korban Oi tengah mengalami penderitaan yang luar biasa. Lantas, seperti apa kondisi rumah Pak Karnu saat didatangi oleh tim intens investigasi? Dan apa pula curahan hati para korban yang kabarnya banyak yang mengalami depresi, sakit, hingga meninggal dunia? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Olivia Natania alias Oi dan sang suami Rafli Novianto Tilaar akhirnya kembali menjalani persidangan kasus dugaan tindakan melawan hukum yang dilaporkan kembali oleh para korbannya. Dilaporkan oleh 179 korbannya atau lebih sedikit dari pelaporan sebelumnya yang berjumlah 225 orang. Oi, Rafli, dan kini menyeret nama ibunda Oi, Nia Daniati harus menjalani persidangan perdana dugaan melawan hukum yang digelar kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam persidangan yang beragendakan penyerahan berkas dari pihak korban tersebut, Oi, Rafli, dan juga Nia tidak nampak memperlihatkan batang hidungnya. Melainkan hanya para korban yang dihadirkan oleh pihak pengadilan. Lantas apa alasan dibalik jumlah korban yang menurun? Dan benarkah pula Nia Daniati sendiri belum mendapatkan surat panggilan resmi dari pihak pengadilan? Hari ini ke sidang perdata Olivia Natania yang pertama kali perdana dimulai hari ini tepat pukul 14.00 tadi. Hari ini hanya dihadiri oleh kuasa hukum dari para korban. Kebetulan dari pihak tergugat Olivia Natania, Rafli, dan turut tergugat Ibu Nia Daniati hari ini belum diwakilkan atau tidak ada yang datang sama sekali untuk sidang hari ini. Sidang hari ini hanya sekedar pemeriksaan berkas.
pemeriksaan berkas, dan karena surat kuasanya itu ada 179 orang, itu harus diperiksa satu-satu. Jadi majelis hakim meminta waktu 1 minggu untuk pemeriksaan berkas kembali. Minggu depan pun kemungkinan dari pihak tergugat belum dihadirkan karena masih untuk pemeriksaan berkas surat kuasa dan alamatnya sesuai. 225 sisanya kan ada beberapa yang sudah mulai bekerja. Dan di saat dia sudah bekerja, dia tidak bisa minta izin untuk datang ke persidangan. Karena kalau perdata itu mereka harus intens sebenarnya untuk datang. Karena nanti kan dibutuhkan bukti-bukti, datanya harus akurat. Itu harus lengkap, yang namanya perdata itu harus selengkap-lengkapnya bukti. Bingung, sedih, bercampur aduk, nggak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi tentunya saya memohon sama Yang Maha Kuasa. Semoga ini menjadi pembelajaran buat anak saya agar melangkah dalam satu dan lain hal lebih berhati-hati. Ikut terseretnya nama Nia Daniati dalam pusara kasus penipuan CPNS bodong yang dilakukan anaknya memang disebut-sebut lantaran pihak korban kecewa dengan sikap Nia yang seakan acuh dengan para korban. Mengaku sempat dijanjikan untuk bertemu Oi saat kunjungan korban bersama putrinya tersebut ke kediaman Nia beberapa waktu silam. Naas, tidak ada hasil positif yang didapatkan korban, sehingga mereka pun resmi melayangkan somasi dan dilanjutkan dengan pelaporan yang kini sedang berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebelum Oi masuk penjara, kami sudah melakukan bersama-sama dengan teman-teman ya ke rumah beliau yang di Kalibata. Tapi di situ tidak ketemu langsung ya dengan ibunya, tapi kita bersama-sama dengan Oi ke situ. Terus beliau menjanjikan dalam seminggu suruh datang lagi. Terus kenyataannya di situ hanya janji doang gitu loh. Nah, terus akhirnya seminggu lagi datang lagi, ke situ lagi tidak ada. Terus kita melihat Bu Nia keluar dengan mobilnya. Terus kita mengikuti sampai keluar, beliau mau mendaftarkan putranya mungkin untuk sekolah luar negeri mungkin ya. Nah, terus ketemu di situ dengan Ibu Agustin, cuman saya tidak ikut, tapi saya hanya di luar. Beliau ngobrol dengan Ibu Agustin. Beliau menjanjikan 1 minggu lagi ketemu lagi. Terus kami terus ke Kalibata, tapi ternyata di situ rumah sudah dijaga 3 orang, ibunya tidak ada. Itulah kami sangat kecewa sekali. Padahal dia sudah menjanjikan, tapi dia malah tidak ada. Ada akhirnya kita memberikan somasi bersama-sama dengan tim OHP. Nah, terus akhirnya lanjut lagi ke pengadilan. Bu Nia Daniati itu menjanjikan akan menyelesaikan kasus ini dengan cara kekeluargaan. Tadinya Bu Nia Daniati sempat menjanjikan untuk mempertemukan Olivia dengan para korban. Tapi pada saat hari H didatengin, nggak ada orang sama sekali gitu. Bu Nia Daniati pun tidak bisa ditemukan. Sampai terakhir pas saat sidang pidana kemarin ada negosiasi antara kuasa hukum. Tapi di situ pihak Olivia Natania kita deadlock ya. Karena hanya menyanggupi bayar 400 juta. Sedangkan pada saat pidana itu 9,7 M yang kita ajukan. Di sisi lain, di hari yang sama dengan persidangan dugaan melawan hukum yang menyeret nama Nia Daniati, Nia diketahui sedang berada di Amerika bersama cucunya. Lantas bagaimana Farhad Abbas sebagai mantan suami Nia menanggapi hal tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa pemirsa semua untuk saksikan Intens 3 kali sehari kayak minum obat pokoknya ya. Pokoknya disaksikan terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe.
Meninggalkan persidangan perdana kasus dugaan melawan hukum yang menjerat nama Oi, suaminya dan ibundanya Nia Daniati. Permasalahan hukum yang harus dihadapi Oi dan sang suami pun memang dinilai tidak ada habisnya. Ya, belum selesai masa hukuman 3 tahun penjara yang harus dijalaninya. Oi dan Rafli harus kembali menelan pil pahit saat kembali dilaporkan oleh para korban. Namun, di tengah kabar tersebut, alih-alih ikut merasakan apa yang dirasakan buah hatinya, Nia Daniati justru tampak bahagia dan ceria saat tengah bercengkrama dengan cucunya di Amerika. Lantas seperti apa Farhad Abbas menanggapi hal tersebut? Dan benarkah Farhad pun juga sudah menduga jika nama mantan istrinya tersebut kini terseret dalam pusaran permasalahan Oi? Anaknya mau sekolah kan? Anaknya mau sekolah, kemudian ya dibawa cucunya. Saya dapat informasi begitu. Kalau saya kan bingung gitu mereka. Kalau saya kan mengusulkan ya ini kasus korupsi aja. Termasuk orang yang pengen jadi pegawai negeri, yang bayar, gurunya juga yang menghimpun dana, kena terlaporin juga. Nah, Oi sekarang udah dihukum 3 tahun. Ya udah anggap aja itu tahanan itu adalah hukuman buat Oi kan, badan. Ini masa mau dipenjara juga, mau minta ganti lagi. Justru kalau nanti nggak bisa dibuktikan bahwa keterkaitan Nia, kan ini kan buat anak di bawah umur. Kalau mereka mempermalukan Nia, Nia bisa melaporkan balik. Kalau diduga kan dari awal udah ikut terseret-seret di pidananya. Momen-momen kebersamaan Nia Daniati dan cucunya memang mencuri perhatian lantaran diunggah pelantun gelas-gelas kaca ini di laman sosial medianya. Lantas benarkah Nia sama sekali tidak menghiraukan nasib korban yang menderita karena tertipu seleksi CPNS bodong yang digagas oleh putrinya itu? Dan benarkah ada kesan Nia tengah bersenang-senang di atas penderitaan korban? Seperti yang kita lihat di sosial medianya Ibu Nia Daniati, saat ini keadaannya sangat kontras dengan para korban. Korban jangankan untuk liburan gitu ya, untuk makan aja, untuk besok berasnya aja belum ada gitu kan. Sedangkan di sana Ibu Nia Daniati yang saya lihat dan teman-teman juga lihat di sosial media sekarang sedang berlibur bersama cucunya di luar negeri. Apakah itu hal yang itu sesuatu hal yang baik buat kita, buat teman-teman semuanya. Lihat di sini terjadi kontras sosial gitu, kesenjangan sosial yang sangat luar biasa. Korban yang sudah berdarah-darah, permintaan maaf tidak ada, sedangkan kita di sini susah payah, para korban susah payah, dan di sana piknik. Harapan saya ingin sekali ya para korban ini ingin sekali ya uang itu kembali ya, karena bagi mereka ini sangat perlu sekali. Dengan kondisi yang sekarang ini nyari kerja ada susah, masih kelipet utang, ada yang sakit, ada orang tuanya yang meninggal. Itu ya gara-gara mikirin ini. Memang meninggal ada sebab akibatnya, karena mungkin kepikiran segala macam, akhirnya ada sakit, ada yang nyicil utang. Sampai sekarang ini pada berharap sekali kalau dengan adanya uang itu nanti bisa kembali, mungkin bisa untuk jualan, bisa kecilan atau buat modal. Itu yang diharapkan para korban dari awal. Memang sangat ingin ya uang itu kembali, hanya itu aja sebenarnya, uang itu dikembalikan sesuai dengan janji yang pertama kali yang Oi bilang, apabila nggak masuk uang itu akan dikembalikan 100%. Sampai sekarang masih nganggur anak saya untuk mencari pekerjaan tersebut, tapi memang belum dapat ya, atau memang belum rezekinya, jadi masih bersabar sambil menunggu proses ini. Dengan harapan uang bisa kembali itu. Ya, tetap kita tunggu. Dia kan cuma 3,5 tahun ya. Seberapa sih, sebentar doang kok. Ini udah berjalan. Kita tunggu lagi nanti. Nggak mau kita, tetap akan kita tuntut. Di sisi lain, pemandangan berbeda nampak berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan Nia Daniati dengan para korban. Ya, Nia yang kini sedang bersantai menikmati liburan mewahnya di Amerika, jauh di desa kecil di kampung sana, Pak Karnu,
korban OI pun tengah mengalami penderitaan yang luar biasa. Lantas, seperti apa kondisi rumah Pak Karno saat didatangi tim intens investigasi? Pemirsa, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, aku Krisata. Aku mau mengingatkan pemirsa yang di rumah, jangan lupa ya, saksikan Intens setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Sehari tayang 3 kali loh. Dan pokoknya jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bye-bye. Di balik momen Nia Daniati bersama dengan cucunya di Amerika, pemandangan berbeda juga terlihat jelas dari para korban penipuan seleksi CPNS bodong yang digagas oleh putrinya itu. Ya, jauh di sebuah desa kecil di kampung sana, Pak Karno, korban OI, tengah mengalami penderitaan luar biasa akibat ulah yang dilakukan OI. Dan seperti inilah saat kuasa hukum korban mengajak tim intens investigasi untuk mengunjungi kediaman Pak Karno. Saya Pak Karno, salah satu dari korban penipuan si Olivia. Ini kondisi saya. Inilah kediaman rumah. Kita bisa lihat keadaannya. Kenapa saya bawa teman-teman media ke kediaman Pak Karno? Karena Pak Karno ini salah satu korban yang menurut kami sangat memprihatinkan. Karena apa? Kondisi rumahnya juga ini di dalam gang sempit, kondisinya sangat mirip tuh kan, jadi pengen nangis. Supaya teman-teman juga tahu, teman-teman media juga tahu, para netizen juga tahu di luar sana bahwa di sini emang korban itu bukan orang yang mampu gitu. Tidak cukup sampai di situ. Pak Karno yang diperlihatkan foto-foto liburan dari pelantun gelas-gelas kaca ini pun hanya bisa memandang miris. Bagaimana sosok Nia Daniati bisa menikmati liburannya di Amerika sedangkan para korban tengah menuntut keadilan? Lantas, seperti apa Pak Karno menceritakan kesulitannya pasca momen penipuan tersebut? Dan benarkah pula selain dirinya banyak korban yang mengalami depresi, sakit berat, bahkan hingga kematian? Setelah adanya kasus penipuan PNS bodong ini, terus terang kami dalam kehidupan sehari-hari ini untuk makan aja terus terang susah. Kami kerja serabutan, apa aja saya kerjain. Saya sangat miris sekali dengan adanya liburan Ibu Nia ke luar negeri. Saya melihatnya dia kok bisa seperti itu. Ini permesra, ini postingan terbaru dari Ibu Nia di Instagram yang beliau berada di Amerika. Melihatnya saya sangat miris sekali dengan adanya Ibu Nia ke luar negeri. Sementara kami para korban di sini mau makan susah, beliau malah enak-enakan tidak mau memikirkan kami. Harapan kami tentunya para korban, saya sangat mohon sekali dengan Ibu Nia bisa menjembatani untuk para korban ini uang bisa kembali, karena terus terang uang ini sangat penting sekali bagi kami para korban. Kami sangat menderita selama adanya CMS bodong ini, dan kami juga mencari kerja sangat sulit sekali. Juga ada yang stres, ada yang stroke, itu juga akibat daripada CPNS ini. Yang sangat saya sayangkan, kenapa kita udah dirampas uangnya, pekerjaan juga dirampas. Kan beliau sudah tahu bahwa ini bodong, kenapa menyuruh para korban ini untuk resign dari pekerjaannya. Akhirnya mereka stres, udah ada yang permanen, ada juga yang kontrak, disuruh resign semuanya. Itu kan sangat sayang sekali. Akhirnya pada sekarang ini nyari kerjaan juga susah sekali. Itu yang sangat saya sayangkan. Saya mohon dengan Ibu Nia untuk membuka pintu hatinya untuk mengembalikan uang para korban ini. Pelajarannya ya ke depannya ya kita harus berhati-hatilah kepada orang yang supaya jangan terjadi yang seperti ini lagi. Demikian pemirsa,
Kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.